Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah separuh Ramadan telah kita lewati. Semoga amal ibadah kita diterima dan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang ke-16 ini kita akan sama-sama merenungkan firman Allah surat An-Nazi'at ayat yang ke-27 sampai 29. Allah mengajak kaum Quraisy untuk kembali berpikir tentang penciptaan alam semesta yang sedemikian rumit dan luas. Bandingkan dengan penciptaan manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'antum asyaddu khalqan amis sama' banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha. Apakah kalian yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Allah Subhanahu wa taala membangunnya. Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya, dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah menjelaskan kisah Fir'aun sang pembangkang, Allah kembali mengulas kisah kaum Quraisy yang mengingkari hari kebangkitan. Allah mengingatkan mereka terhadap bukti-bukti kekuasaannya dan keagungannya. Qauluhu ta'ala, A'antum asyaddu khalqan amis sama' banaha. Apakah kalian yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Allah Subhanahu wa taala telah membangunnya. Al-istifham litaqri' wa tawbih. Ini adalah merupakan istifham, yakni pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban dan memang karena tidak ada jawabannya. Yakni pertanyaan ini adalah untuk mencela dan atau bih atau mengkritik. Yakni apakah kalian wahai orang-orang kafir itu lebih sulit dan lebih berat penciptaannya ataukah penciptaan langit dan bumi serta seisinya yang sangat aneh, yang mengangkat langit sedemikian besar adalah ringan bagi Allah untuk menciptakan kalian dan menghidupkan kalian di hari kematian. Lalu bagaimana kalian bisa ingkar terhadap hari kebangkitan? Rafa'a samkaha fasawwaha. Dia meninggikan bangunannya dan menyempurnakannya. Dia meninggikan bangunannya sehingga langit menjadi bagian atap bagi bumi, juga meninggikan gugusan-gugusan bintangnya, lalu menyempurnakan sehingga ia menjadi padu tanpa sedikit pun ketimpangan, dan jaraknya pun menjadi sangat sesuai dengan kebutuhan hidup makhluk di bumi. Kata samkaha itu diambil dari kata as-samak yang artinya dari sisi bahasa adalah atap atau jarak antara bagian atas sesuatu dengan bagian bawahnya. Pengertian ini menjadikan para ulama memaknainya dengan samkaha adalah jarak permukaan bumi dengan langit. Ilmuwan Mesir Zakhrul An-Najjar itu menulis antara lain bahwa bumi adalah planet yang ketiga dari tata surya dari sisi jaraknya dengan matahari, beredar dengan kecepatan sekitar 30 km per detik sehingga menyempurnakan peredaran mengelilingi matahari atau istilahnya berevolusi 365,25 hari, dan ia mengelilingi dirinya sendiri atau berotasi dalam waktu 24 jam. Dan diperkirakan jarak antara bumi dan matahari adalah 150 juta kilometer. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan dan uraian di atas sangat jelas dan gamblang serta bisa dipahami oleh setiap orang.
walaupun pengetahuannya sangat terbatas, dan semua yang sadar akan menundukkan kepala, takut dan kagum kepada Allah Sang Pencipta yang mengatur dengan teliti dan sangat rumit. Wa aghtasya lailaha wa akhraja duhaha, dan ia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Allah menciptakan malam gelap gulita dengan menenggelamkan matahari, dan ia juga mengeluarkannya, memunculkan cahayanya, yakni menjadikan siangnya terang benderang melalui pemunculan matahari. Kata aghtasya itu artinya adalah menjadikan gelap. Kata ini terambil pada mulanya dari kata atau kalimat al-aghtash, yakni yang rabun atau buta matanya, kemudian dimaknai dengan menjadikannya gelap. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah makna dari surat An-Nazi'at ayat yang ke-27 dan sampai 29. Setelah Allah mengisahkan azab terhadap Firaun, dia mampu membangkitkan manusia untuk meminta tanggung jawab. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebesaran dan kekuasaannya yang dapat ditarik dari pengaturan alam semesta yang sedemikian rinci dan tidak ada celah sedikit pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.